soal kedekatan Mbak sama Gus Ipul. Percaya atau tidak sebenarnya, dulu tahun 2000, saya tuh ternyata naik haji bareng dengan Gus Ipul. Oh ya? Iya. Waktu itu kami diajak oleh Ibu Megawati, rombongan ya, dan waktu itu beliau masih menjabat sebagai wakil presiden. Gus Ipul ikut di dalam kita semua di dalam rombongan. Jadi, itu. Cuman ya kita sama-sama nggak terlalu bukan nggak terlalu mengenal ya. Ya kita rombongan sama-sama aja gitu loh. Kita naik haji bersama. Kemudian kemarin waktu kita sudah ditetapkan, sebelum ditetapkan, jadi waktu kita bincang-bincang, kita baru sadar, nyandak lah istilahnya gitu. Gus, kita kan dulu sama-sama pergi haji. Itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Lalu waktu ulang tahun Bung Karno, kita kan bikin acara partai PDI Perjuangan bikin acara di Blitar. Itu tanggal 5 malam, artinya mau menjelang tanggal 6 ya. Ada acara di Blitar. Itu Gus Ipul nggak tahu kenapa duduk di sebelah-sebelahan sama saya. Jadi waktu itu ada Gus Ipul, ada saya. Terus Gus Ipul bilang, Mbak piye gitu. Waktu itu kan kita lagi memang bicara soal Jawa Barat, Gus Ipul Jatim, piye Mbak gitu. Ape saya bilang gitu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya, kita bisa barengan maju. Waktu itu pikirannya ya, karena saya waktu itu ikut daftar di Jawa Barat, jadi pikirannya Jawa Barat, Gus Ipul ya Jatim. Tapi waktu kita salaman, ya Gus, kita sama-sama saling mendoa, kita maju bersama. Di makam? Di makam Bung Karno. Waktu yang acara itu, kita sama-sama mendoa Gus, mudah-mudahan kita maju bareng. Itu kejadian benar. Bahkan kalau mungkin teman-teman media bisa nge-track, ada videonya saya waktu itu lagi sama Gus Ipul. Ya udah kita salaman, terus kita guyon-guyon, kita ketawa-ketawa, kita bicara soal gimana nanti kalau pemenangan. Udah, nggak taunya kenapa nelalah kok tiba-tiba ini kejadian. Artinya apa? Kerjasama bareng, maksudnya kita bisa maju-maju bareng ya mungkin ya Tuhan kasih ya ini sekarang begitu. Lalu Mbak, menurut Anda Gus Ipul itu tuh politisi seperti apa sih Mbak? Saya melihat beliau terbuka ya, dan sangat egaliter, ya, merakyat sekali. Dan saya percaya beliau bisa menyerap semua tuntutan, keluhan dari rakyat Jawa Timur, dan memang sudah terbukti dengan kerja-kerja beliau selama ini. Jadi sesuai dengan visi misi beliau, yaitu perubahan yang berkelanjutan untuk Jawa Timur makmur. Gus Ipul memang perlu melakukan perubahan, kami memang perlu melakukan perubahan. Yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita tinggalkan. Dan apa yang baik yang akan diteruskan inilah bagian dari berkelanjutan. Perubahan itu adalah yang jelek kita tinggalkan. Lalu Mbak, bagaimana sih membangun chemistry dengan Gus Ipul selama ini? Karena kan dari bulan Januari, baru beberapa hari ini udah chemistry apa yang terbangun antara Mbak Putih dan Gus Ipul? Alhamdulillah sih sejak kami berkomunikasi lebih intens lagi untuk kepentingan Jawa Timur ini, Gus Ipul bisa menerima pemikiran-pemikiran, ide, kemudian kami menyatukan visi bersama, kemudian saya juga mempelajari karakter. Saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena Perkenalan sudah lama tadi, kami sudah saling tahu bagaimana sepak terjang kami gitu, dan saya rasa dengan keterbukaan Gus Ipul, dengan sifat-sifat Gus Ipul, saya percaya saya bisa mudah untuk bekerja sama. Iya. Lalu Mbak, bagaimana sih buat meyakinkan masyarakat Jatim untuk memilih Anda dan Gus Ipul? Ya tentunya nanti ketika memang sudah dilakukan penetapan, saya dan Gus Ipul akan lebih menyampaikan bagaimana program-program ke depan untuk pembangunan Jawa Timur. Saya berharap ya dari program-program yang nanti akan kami sampaikan akan memberikan kepercayaan lebih lagi masyarakat Jawa Timur untuk kami. Dan saya juga sangat menghargai sekali, sangat merupakan kehormatan juga buat saya bahwa
tidak hanya Gus Ipul yang memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi juga tadi saya sudah cerita bahwa banyak partai dan orang-orang besar, yai besar juga yang juga menginginkan saya mendampingi Gus Ipul. Saya tuh sampai terharu ketika saya dibawa sowan kepada yai besar, pada nyai, ibu-ibu nyai. Dan ketika saya kemudian berpidato di hadapan mereka, di hadapan beliau-beliau tersebut, mereka sampai meneteskan air mata. Saya tidak tahu apakah pidato saya membuat mereka terharu, tetapi kemudian saya merasa bahwa saya begitu diterima di kalangan Nahdien gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik ke depan untuk saya. Amin. Mbak, ini satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya penting nih. Bagaimana Anda melihat sosok Khofifah dan Emil Dardak? Beliau berdua adalah politisi, tidak hanya politisi ya, tapi tokoh juga di dalam Indonesia gitu. Artinya Ibu Khofifah, Mas Emil Dardak adalah orang-orang yang terpilih, yang terbaik, yang dimiliki oleh Indonesia dan Jawa Timur, bangsa ini. Mungkin tidak banyak ya. Mudah-mudahan kita ini, calon-calon ini adalah orang-orang yang terbaik yang memang siap untuk mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Jadi kompetisi adalah bagian dari politik. Bagaimanapun juga mereka sudah menyumbangkan pengabdiannya untuk bangsa dan negara lewat kerja-kerja mereka. Jadi adalah orang-orang hebat juga di mata Mbak Putih tentunya. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana kerja-kerja dari Ibu Khofifah, kita bisa melihat bagaimana kerja-kerja dari Mas Emil. Ketika nanti kita dihadapkan dalam satu perhelatan silaturahmi politik, kompetisi, ya itu hal yang wajar lah di dalam politik gitu. Kita saling beradu dengan kerja, kita saling beradu dengan ide dan gagasan. Tapi saya percaya bahwa yang terpilih untuk menjadi wakil atau menjadi calon dalam kompetisi ke depan ini, di dalam kontestasi pilkada ini, ya adalah orang-orang yang memang terbaik, yang memang siap untuk mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Siapa yang kemudian nanti mendapat kepercayaan, itu hanya Allah yang tahu. Pesan untuk pilkada nanti apa, Mbak? Untuk pemilih? Ya, rasanya kita sudah dipenuhi dengan urusan-urusan yang menurut saya tidak penting ya. Ada berita hoaks dan lain sebagainya, ada saling mencaci dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak memulai membudayakan dari Jawa Timur ini dengan politik santun, politik yang beretika, politik yang berakhlak, politik yang bermoral. Ini semua untuk Indonesia, ini semua untuk Jawa Timur. Ayo kita lakukan politik santun. Terima kasih Mbak Putih. Terima kasih. Atas ngobrol-ngobrolnya. Selamat malam. Malam.